Nama Muhammad Arif Fauzi, NIM 1230419314 dari jurusan Bahasa Sastra Arab semester 4A. Saya Imas Nasito Ramadhani dengan NIM 12304193031 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab 4A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dindi Fauda dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Mustika, nomor NIM 12304193008. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Roida Zaranisa, NIM 12304193034 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 4. Pada kesempatan kali ini, kami membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas pertama pada mata kuliah Peminatan Dasar Bisnis, yaitu wawancara bersama UMKM. UMKM yang kami pilih di sini ialah Rambak Pak Jarwo yang berada di daerah Pinka Tulung Agung. Berikut wawancara kami. Jadi di sini kita sudah bersama pemilik UMKM Rambak Pak Jarwo dengan beliau sendiri. Mohon maaf niki mengganggu waktunya. Jadi maksud kedatangan kami di sini ingin mewawancarai jenengan tentang produksi rambak niki. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa Bapak jelaskan mengenai awal mula terbentuknya pabrik niki dan kapan berdirinya seperti ini? Rambak Pak Jarwo diawali tahun 2003 ketika Krismon berkelanjutan. Kami bekerja di Surabaya, pulang ke Tulungagung, untuk kerja sebagai tenaga honorer. Nah, dari tenaga honorer itulah kita katakanlah dari pendapatan itu sangatlah berkurang. Oleh sebab itu, dengan keterpaksaan apa yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, itu kita aplikasikan ke perdagangan. Jadi kita dari orang tua dulu itu ada dibekali rambak, mengolah, memproses, menjual. Nah, dari situlah dengan keterpaksaan itu akhirnya kita berangkat untuk membuat rambak. Karena terbentuknya niku 2003. Nah, niki wonten catatan berarti usaha niki melewati tahun 2008-2012. Itu tahun di mana adanya krisis besar-besaran. Nah, bagaimana trik jenengan untuk mengatasi krisis itu? Dari 2003, 2005, 2008 sampai sekarang yang kita pegang teguh itu adalah faktor kejujuran dan keuletan. Dari senyapang kita itu melakukan satu kegiatan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dan didukung oleh faktor kejujuran dari segi permodalan perbankan, sehingga alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Untuk berikutnya, apakah Rambak Pak Jarwo niki wonten visi dan misi? Secara visi dan misi itu sederhana saja sebenarnya saya itu. Supaya orang-orang di sekitar itu dapat bekerja dan dapat mendapatkan penghasilan, sehingga apa yang dikatakan oleh orang itu biar pawonnya tetap ngebul gitu. Saling membantu. Iya, jadi itu. Jadi biar dapat berguna bagi orang lain gitu. Seperti kita buka kios itu, kita di saat-saat pandemi ini tidak sampailah kita mem-PHK daripada para pekerja. Jadi alhamdulillah
semuanya bisa kita atasi. Lalu teknologi apa yang digunakan untuk membantu jalannya usaha? Untuk proses rambak Pak Jarwo menggunakan teknologi tepat guna, yaitu bantuan daripada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yaitu terkait dengan satu pembumbuan untuk bumbu, lalu untuk proses pasteurisasi, yang ketiga adalah dream atau tong ya, dream atau tong yang digunakan untuk merebus. Itu semuanya itu untuk meningkatkan kualitas, kita dibantu dengan alat-alat tepat guna yang notabene adalah stainless steel, jadi anti karat. Coba. Lalu bagaimana perkembangan bisnis Anda selama pandemi ini? Untuk pandemi, awal-awal pandemi itu penjualan turun hingga sampai 90%. Jadi penurunannya itu sampai 90%. Namun kan untuk pandemi ini kan secara berfluktuasi ya, dari kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan berfluktuasi. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka lagi ya. Nah, dengan ditutupnya atau dilarangnya orang-orang berrekreasi di Tulungagung, di tempat-tempat wisata Tulungagung, otomatis akan mengurangi segi penjualan, karena rambak itu merupakan satu oleh-oleh yang harus dibawa pulang oleh warga, para wisatawan itu ya. Jadi kalau mereka tidak boleh datang di Tulungagung, ya otomatis pada waktunya itu menurun. Tapi pada saat-saat tertentu dibuka lagi, agak sedikit meningkat lagi. Jadi banyak menurunnya. Iya, banyak menurunnya. Tapi untuk akhir-akhir ini dengan dibukanya tempat-tempat rekreasi yang dari Tulungagung, alhamdulillah sudah mulai meningkat. Seperti yang saya aturkan tadi, alhamdulillah kita tidak sampai mem-PHK karyawan. Niku apa juga termasuk cara mengatasinya jualan online? Ya, salah satu untuk mengatasi masa pandemi itu untuk meningkatkan penjualan kita dengan online maupun offline. Alhamdulillah. Untuk offline sementara ini masih tetap menurun. Karena apa? Karena buyer atau pembeli atau langganan yang dari Kalimantan, dari Jakarta itu banyak turun. Bahkan dari Kalimantan itu sampai saat ini belum mengorder. Lalu faktor yang menjadi hambatan selama berjualan dari awal terbangunnya sampai sekarang? Ya, hambatannya ketika kita proses di musim-musim penghujan. Jadi ketika kita musim-musim penghujan seperti ini prosesnya agak sedikit terganggu. Yang mana 5 hari seharusnya sudah kelar, sudah kering, kita menjadi panjang, jadi 7 hari maupun 10 hari. Itu tergantung daripada suasana atau cuaca yang saya mendukung. Itu kendalanya, Mbak. Dan saat ini kendalanya lagi yaitu masalah penjualannya. Nah, penjualannya jadi kurang maksimal. Lepas dari pandemi pokoknya. Nah, pokoknya ya masalahnya apa ya, faktor-faktor kebijakan pemerintah yang harus kita ikuti. Apakah produk Bapak Niki mempunyai cabang lain? Kalau cabang kita tidak ada, tapi kalau reseller itu banyak. Oh, reseller. Jadi reseller itu banyak, bukan cabang. Kalau cabang kita dropping di sana. Kalau reseller itu tergantung daripada kebutuhan yang dibutuhkan mereka. Jadi dengan skala kecil kan kalau reseller itu, bukan secara online. Jadi dengan online itu kita layani dari Malang, dari Surabaya, Sidoarjo gitu, dari Jakarta, itu banyak online itu banyak.
Lalu bagaimana jenengan menangani kerugian yang dialami? Sebenarnya enggak rugi, ya cuma berkurang untuk penjualannya. Nah, jadi enggak istilahnya cash flow-nya itu enggak segencar secepat kita sebelum pandemi itu. Jadi sebenarnya kita kan enggak rugi ya, enggak rugi. Ya cuma kita itu berkurang untuk penjualannya itu. Mungkin Bapak berkenan jika saya bertanya laba sebulan, 1 bulan. Kalau laba itu kan ya relatif ya Mbak ya, tergantung daripada penjualan ya. Kalau Rata-rata. kalau penjualannya banyak ya untungnya banyak, kalau penjualannya sedikit ya otomatis akan turun ya. Itu tergantung daripada faktor penjualan ya. Namun yang setidaknya itu kita ada ring antara 10% sampai 30% untuk pengambilan keuntungan secara teori kan begitu ya. Jadi secara teori itu supaya usaha itu berjalan dalam arti dan berkembang, berjalan dan berkembang itu kan ambil ringnya kan antara 20 sampai 30%. Untuk selanjutnya suka duka selama berjualan. Ya suka dukanya ya itu tadi ketika barang dagangan kita itu banyak lalu banyak yang keluar juga otomatis kan laris. Itu senang. Tapi ketika Pandemi. Masa-masa pandemi ini ya kita otomatis penjualannya berkurang turun sampai 90% ya otomatis kan ya itulah. Dan suka dukanya lagi di musim-musim penghujan ini ketika cuacanya panas namun disertai dengan air hujan kita harus berlari-lari. Itu dukanya. Jadi untuk supaya tidak kehujanan barang rambak kita itu ya itu tadi kita harus berlari-lari untuk menyelamatkan rambak dari kehujanan. Cuacanya panas tapi disertai dengan hujan jilak istilahnya orang ini ya. Jadi panas tapi ada airnya yang turun. Ada tahu toh? Nah, itu yang harus kita berlari-larian. Itu ya sudah dukanya. Kenapa damel penanggulangan ini ku napa mboten enten bane pas istilah hujannya panjang ngoten ya Pak. Napa mboten enten tempat pengeringan kulit sendiri dalam ruangan ngoten. Iya, ini sebenarnya banyak usulan-usulan dari sivitas akademis ya. Itu terkait dengan open ya. Ya, jadi hasilnya itu di open bagaimana Pak untuk mengatasi panasnya terik matahari. Itu sebenarnya bisa-bisa sih bisa, tapi hasilnya kurang bagus, kurang maksimal kualitasnya. Jadi selain rambak itu selain panasnya matahari itu juga karena anginnya itu loh. Jadi tidak selalu panas. Kalau kita kalau kita pakai open itu kan hanya panasnya saja. Jadi keringnya seakan dipaksakan. Tidak ada udara. Kalau dijemur itu kan ada angin, spoi-spoi dan lain sebagainya itu, Mas. Jadi hasilnya juga beda ketika kita open. Itu kita pernah mencoba itu hasilnya itu istilahnya nguyah, melekat dengan kotoran-kotoran yang ada. Itu loh. Jadi nguyah, tidak bisa bagus. Jadi kita tetap memanfaatkan panasnya matahari juga itu tujuannya semata-mata untuk menjaga kualitas. Jadi bagaimanapun tetap lebih baik yang alami ya. Tetap alami dan itu akan sehat. Rasanya juga berbeda Pak ya. Rasanya juga beda, rasanya beda. Tapi kalau di open itu kan Mas. Jadi dimakan itu nggak bisa teksturnya itu beda, kriuknya beda. Matahari kan keringnya di dalamnya kan juga kering. Kering, nggak dipaksakan. Kalau open itu terkadang luarnya yang kering, dalamnya masih berangas. Ya. Kalau goreng tempe kalau terlalu panas kan ya udah aneh ya, nggak bagus ya. Nah niki kan rambak kan nggih Tulungagung tekan dengan rambak nggih. Tekan dengan rambak. Nah, bagaimana rambak Pak Jarwo niki ada trik atau strategi untuk bersaing dengan rambak-rambak yang lain niku apakah ada? Ada. Tadi lain ladang, lain belalang ya. Lain depot, lain rasanya juga. Rambak juga begitu.
Rambak lain produk, lain rasanya. Nah, Pak Jarwo tetap menggunakan mengedepankan kualitas yang bagus. Itu dari segi bahan bakunya itu pilihan. Bahan bakunya itu yang pilihan. Lalu dari segi pembumbuan itu kita tingkatkan dengan alat teknologi tepat guna. Jadi itu tidak mengurangi akan bumbu meskipun itu mahal, bawang dan lain sebagainya itu. Jadi tetap kita menjaga kualitas dan rasa. Iya. Jadi kita jaga, Mbak. Untuk yang terakhir nih, harapan Pak Jarwo untuk ke depan dengan rambaknya nih. Ya, harapan saya rambak itu nanti bisa menjadi tidak hanya sekedar home industri saja, tapi bisa menjadikan pabrikan yang mana itu nanti bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Harapan saya begitu. Jadi saya itu nanti rambak itu bisa booming gitu. Jadi tidak hanya sebagai rumah tangga saja, tapi bisa menjadi pabrikan. Amin. Jadi kita memperbaiki dari segi size, ukuran, lalu kita bisa mempacking yang baik, packaging yang baik. Itu harapan saya itu nanti bisa seperti mencontoh produk-produk yang lain seperti taro-taro gitu. Jadi packaging yang baik sehingga jadi snack yang enak. Itu harapan saya nantinya. Jadi bisa secara nasional maupun internasional kita menuju ke sana, sehingga penyerapan unsur tenaga kerja itu banyak gitu loh, Mbak. Jadi saya mengedepankan untuk ada lapangan pekerjaan, ada semut, ada gula, ada semut gitu loh. Jadi kalau ada satu tempat bekerja, ada orang-orang yang bekerja di sini, nanti harapan saya itu bisa mengangkat orang yang bekerja, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Jadi harapan saya itu orang-orang yang bekerja di sini itu jangan hanya sedikit, kalau bisa tuh biar banyak unsur tenaga kerjanya. Jadi penyerapan tenaga kerja itu banyak. Jadi kalau kita banyak tenaga kerja kan otomatis kan menghidupi orang banyak. Nah, doanya mereka kan banyak juga. Itu loh. Timbal balik ke doanya kan kita supaya apa ya? Mereka mendoakan supaya kerjaan itu lancar. Mereka nanti tetap bekerja terus kan gitu kan. Jadi untung untuk semua orang. Itu ya. Itu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mungkin Mas, saya boleh bertanya, Pak ya? Boleh. Kan ini kan namanya pabrik Jarwo nggih. Ini apakah ada saling kerjasama antar keluarga apa sendiri ini? Saya itu pabrik ini kerja sama keluarganya apa berdiri sendiri? Ini saya berdiri sendiri. Ini sudah ada izin secara pribadi ya. Jadi ini kan rumah tangga. Jadi ini dalam arti gini, home industry tadi dengan izin PRT, SIUP dan lain sebagainya. Jadi ini UD ini saya bangun pribadi. Jadi pribadi ini. Jadi ini betul-betul milik saya sendiri gitu loh. Ini sendiri. Apa lagi? mau tanya? Ya, mungkin cukup sekian pertanyaan yang dapat kami sampaikan pada jenengan. Terima kasih juga saya sampaikan pada adik-adik. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan motivasi dari adik-adik untuk kedepannya. Jadi kita jangan sampai mencari pekerjaan, tapi bisa kita menciptakan suatu pekerjaan, ya, dimana pekerjaan itu nanti bermanfaat bagi orang lain. Masalahnya itu tadi
pekerjaan itu merupakan sumber penghidupan nanti baginya. Kalau orang bekerja di sini satu, kalau mereka sudah berkeluarga, anak, bojo, mereka berharap ya berdoa, kita berdoakan. Harapannya gitu. Terus semoga saja apa yang mereka doakan itu berimbas pada kita semuanya. Terima kasih atas ulasan tentang mengenai produk Mbak Niki dan trik ilmu yang sangat berguna bagi kita semua di masa yang akan datang. Terima kasih. Cukup kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.